Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridha Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Pada video Cakra Manggilingan, sebenarnya saya sudah menyampaikan bahwasanya tim Raja Wali Nusantara menginginkan bahasan itu mengarah kepada kinerja, bukan lagi kepada sosok. Namun masih ada permintaan untuk tetap membahas sosok SP. Setelah berkonsultasi dengan tim, maka tim menyepakati untuk terus atau untuk kembali mengangkat sosok tema-tema yang terkait dengan sosok SP. Begini saudaraku, doa atau harapan itu ada dua. Yang pertama tamani, yang kedua taroji. Tamani itu merupakan sebuah harapan atau doa yang tidak mungkin untuk bisa diwujudkan. Sedangkan taroji adalah doa atau harapan yang sangat mungkin untuk diwujudkan. Tamani ini contohnya begini. Andai saya menjadi burung, saya akan terbang ke Singapura. Menjadi burung untuk terbang itu merupakan hal yang tidak mungkin. Maka doa atau harapan tersebut dikategorikan sebagai tamani. Sedangkan taroji seperti ini. Seandainya saya terus bekerja keras, bekerja, saya mendapatkan uang, saya akan membeli tiket pesawat agar bisa pergi ke luar negeri atau ke Singapura atau kemana saja. Itu taroji. Keterhubungan antara doa dengan realitas, antara harapan dengan kenyataan itu sangat penting supaya tidak sia-sia. Nah, sekarang terkait dengan SP. Banyak sekali informasi yang terkait dengan SP yang berwacana tentang SP dalam dunia yang imajiner dan abstraksi. Sehingga wacana tersebut jika ditembakkan ke dunia realitas itu tidak bisa mentok. Semisal begini, SP itu adalah sosok yang tidak sekolah, yang melarat, yang menyiapkan dirinya, yang sudah menerima dirinya sebagai menerima takdir bahwa dirinya adalah SP, yang tidak perlu belajar karena Allah langsung membimbingnya. Itu merupakan gaya-gaya berpikir atau harapan-harapan yang kategorinya tamani. Kalau kemudian disamakan dengan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad pun tidak sekolah, mampu memimpin dunia. Perlu saya tegaskan bahwasanya pengetahuan umum Nabi Muhammad memang sangat sedikit. Kenapa itu terjadi? Karena sengaja supaya Nabi Muhammad itu bersih dari hal-hal yang umum. Akhirnya apa? Targetnya adalah wahyu yang turun itu murni gitu loh. Jadi orang tidak akan berpikir bahwa wahyu itu terkontaminasi, karena semua masyarakat pada zaman itu tahu bahwa Nabi itu pengetahuannya tidak banyak gitu. Jadi bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad bisa mengarang wahyu, toh kan dia tidak belajar gitu. Jadi itu menambah keyakinan bahwa Quran itu merupakan wahyu. Jadi untuk menjaga pemurnian wahyu. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal, wahyu tidak turun.
maka proses itu tidak akan terjadi lagi gitu. Oleh karena itu maka sekarang ini jika tanpa proses belajar itu akan sulit mencari keterhubungan antara harapan yang dimiliki terkait sosok SP dengan realitas yang ada di masyarakat atau realitas yang terjadi dalam zaman ini. Karena tidak ada wahyu lagi yang turun. Nah, bagaimana mungkin seorang SP bisa membaca neraca perdagangan dunia, bisa membaca neraca saham, bisa membaca neraca perdagangan global atau perdagangan nasional, bisa menganalisa kartel dan sebagainya kalau dia tidak sekolah? Itu logis gitu loh. Apakah mungkin seorang yang tidak tamat sekolah SD atau tidak tamat SMA bisa membaca neraca perdagangan dunia, bisa menganalisa saham? Tidak mungkin, nonsen. Seorang pemimpin sekelas SP yang digadang-gadang oleh semua orang dalam abstraksi yang sangat imajiner itu, yang sangat ngawang-ngawang dan kemana-mana itu, ketika ditembakkan ke sosok realitasnya itu mental. Makanya mari kita berpikir realistis. SP itu haruslah orang yang memang memiliki berbagai kemampuan sehingga bisa menjawab permasalahan, bisa memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang ada. Karena rumit sekali permasalahan di dunia ini. Makanya saya sudah berani tegaskan di video sebelumnya bahwasanya SP itu punya gelar akademik, minimal S2 harus. Kenapa dia harus S2? Karena S1 sekarang sudah umum. Lebih bagus lagi S3. Kalau dia tidak mempunyai gelar akademik, bagaimana dia bisa menembus jajaran elit negeri ini gitu? Bagaimana dia bisa mempunyai nalar yang baik, logika yang baik kalau dia bukan orang akademik? Apakah mau dipimpin oleh seorang anak yang tidak lulus SD? Sekarang di lingkungan kita ini yang muslim punya banyak sekali para kiai, banyak sekali para santri. Apakah mau dipimpin oleh orang yang tidak bisa mengaji? Budaya kita ini sangat luhur, budaya timur, di tanah Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Budaya sudah sangat luhur. Apakah mau dipimpin oleh orang yang tidak mengerti budaya? Jadi mari berpikir realistis tentang SP. Tembakannya jangan lagi tembakan yang abstraksi, tapi kita berpikir konkret bahwasanya sosok SP ini adalah sosok di dunia nyata. Jadi bukan lagi para dewa dan sebagainya. Berhenti berpikir seperti itu. Mari kita berpikir SP ini sosok nyata yang sekolah seperti biasa, yang mencapai gelar akademik seperti biasa, tapi memang memiliki kemampuan yang lebih dibanding dengan yang lain. Semisal begini, dalam bidang akademik dia mempunyai pengetahuan atau mempunyai gelar, katakanlah S1 atau S2 atau dua-duanya, sudah S2 umpamanya. Nah, di gelar yang lain dia mengejar guru juga. Selain akademik dia juga mempunyai guru yang lain, guru spirit seumpama. Ada tiga guru utama lah, bisa dikatakan seperti itu, yang menjadi pembimbing sekaligus yang memberikan lisensi bahwa SP ini layak untuk memimpin. Siapa tiga guru utama itu? Yang pertama, gurunya itu adalah Sunan Kali atau Sunan Kalijaga. Pada Sunan Kalijaga, SP belajar tentang manunggaling kaula Gusti, tentang ilmu hakikat.
di sini Kanjeng Sunan berpesan, memiliki pesan bahwasanya hidup kita ini harus selalu, aktivitas hidup kita ini harus selalu beriringan, berjalan bersama dengan aturan-aturan Allah, dengan kehendak-kehendak Allah gitu. Baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Jadi SP ini bukan orang yang diam, dia mencari guru. Salah satu gurunya saya sebutkan Sunan Kalijaga. Dari Sunan Kalijaga ini SP mendapat gelar. Gelarnya apa? Gondokusumo. Dari Sunan Kalijaga juga SP mendapatkan pengetahuan tentang budaya, karena Sunan Kali ini sebagaimana yang kita kenal adalah dia tokoh budaya. Jadi nggak usah ngawang-ngawang guru SP ini itu ini. Gurunya Sunan Kalijaga itu nomor 1, ya. Kalau tidak percaya silahkan cari Sunan Kalijaganya. Kalau ketemu alhamdulillah. Itu yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke guru yang kedua. Kita tutup dulu videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum